Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisana Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melukis elips. Langkah yang pertama, buat garis TT1 tegak lurus dengan D1 dan D2. Jadi gambarnya seperti ini. Garis TT1 tegak lurus dengan D1 dan D2. Lalu lanjut ke langkah yang kedua, buatlah titik V1 dan V2 pada garis TT1 sedemikian sehingga V1F per V1T sama dengan setengah dan V2F1 per V2T1 sama dengan setengah. Jadi titik V1 dan V2 terletak pada elips. Nah, jadi pertama kita menentukan F dulu di mana. Ini jaraknya harus sama terhadap jarak titik F. Jarak titik F1 ke T1 ini harus sama dengan jarak F dan T. Lalu kita tentukan F1 dan V2. Jarak V1 dan F itu sama dengan setengah dari jarak V1 ke T. Demikian juga untuk V2. Jarak V2 dengan F1 itu setengah dari jarak V2 ke T1. Lanjut ke langkah yang ketiga. Buatlah garis-garis G1, G2, G3, G4, dan G5 masing-masing sejajar D dan memotong garis TT1 berturut-turut pada A sama dengan F, B, C, D, dan E sama dengan F1. Nah, langkah yang ketiga kita buat garis G1, G2, G3, G3, G4, G5 itu sejajar dengan D1 dan D2, berarti tegak. Garis G1 memotong garis TT1 pada F atau pada A. Garis G2 memotong garis TT1 pada B, garis G3 memotong pada C, garis G4 memotong pada D, dan G5 pada E atau F1. Lalu lanjut ke langkah yang keempat. Buatlah lingkaran dengan pusat F dengan jari-jari setengah AT sehingga memotong G1 di A1 dan A2. Jadi A1F per AT sama dengan A2F per AT sama dengan 1/2. Maka titik-titik A1 dan A2 terletak pada elips. Jadi untuk langkah keempat kita membuat lingkaran dengan pusat F dengan jari-jari setengah dari jarak A ke T. Misalkan jarak A ke T 4 satuan, maka kita buat jari-jari dengan 2 satuan. Dengan pusat F kita buat lingkaran. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, sudah jadi lingkarannya. Nah, untuk titik lingkaran yang memotong di garis G1 ini dinamai A1 dan A2. Jadi titik-titiknya ini di titik potong antara lingkaran dan G1 diberi nama A1 dan A2. Lalu nanti bisa dihapus lagi untuk lingkarannya. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Buatlah lingkaran dengan pusat F dengan jari-jari setengah BT sehingga memotong G2 di B1 dan B2. Jadi, maaf ini salah ketik. Jadi sebenarnya B1F per BT sama dengan B2F per BT sama dengan 1/2. B1 dan B2 terletak pada elips. Jadi selanjutnya
sama dengan langkah yang keempat, kita buat lingkaran dengan pusat F, tapi jari-jarinya setengah dari BT. Nah, jadi jika BT seperti jarak B ke T ini 6 satuan, maka kita buat lingkaran dengan 3 satuan dengan pusat F sama. Jadi mungkin bisa di sini. Set. Ya, ini sebenarnya menggunakan jangka, tapi karena di komputer tidak ada jangka, jadi seperti ini. Bisa diperbaiki. Nanti kira-kira seperti ini. Perpotongan antara lingkaran yang dibentuk dari pusat F dengan jari-jari setengah BT tadi, perpotongan di G2 diberi nama B1 dan B2. Jadi seperti ini. Nah, lalu lingkarannya bisa dihapus lagi. Lalu lanjut ke langkah yang selanjutnya. Lakukan langkah 4 dan langkah 5 sehingga diperoleh titik-titik C1, C2, D1, D2, E1 dan E2 yang semuanya terletak pada elips. Jadi kita lakukan langkah yang sama dengan 4 dan 5 seperti tadi. Kita lakukan pada C, tetap dengan pusat F, tetapi jari-jarinya setengah dari C ke T. Lalu sama juga dengan D, kita buat lingkaran dengan jari-jari setengah dari D ke T dengan pusat F. Maka perpotongan antara lingkaran tadi dinamai D1 dan D2. Lalu demikian juga pada E. Perpotongan antara lingkaran dan garis G5 ini dinamai E1 dan E2. Lanjut ke langkah yang terakhir. Hubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah 2, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6 sehingga akan diperoleh lengkungan tertutup yang disebut dengan elips. Jadi titik-titik yang sudah kita peroleh tadi dari mulai V1, A1, A2 dan selanjutnya dan sebagainya sampai V2 tadi dihubungkan dengan garis, maka akan diperoleh lengkungan tertutup yang disebut dengan elips. Baik, kita lanjut ke istilah-istilah dalam elips. Istilah-istilah dalam elips yang pertama, F1 dan F2 adalah fokus elips. Ya, ini F1 dan F2 adalah fokus elips. Yang kedua, D1 dan D2 adalah direktris. Direktris itu apa? Direktris adalah sebuah garis yang tegak dengan sumbu panjang yang terletak di luar elips. Jika P pada elips, maka PF1 per jarak titik P dengan D1 sama dengan PF2 per jarak P dengan garis D2 sama dengan E. E adalah eksentrisitas dengan E kurang dari 1. Nah, jadi panjang PF1 dibagi jarak dari P ke garis D1 ini dinamakan eksentrisitas. Demikian juga panjang garis PF2 dibagi jarak antara titik P dengan garis D2 ini dinamakan eksentrisitas. Oke, lanjut.
V1, V2, T1 dan T2 adalah puncak elips. V1, V2, T1 dan T2 adalah puncak elips. Nah, seperti parabola, elips juga memiliki puncak. Bedanya kalau di parabola itu puncaknya hanya 1, kalau di elips puncaknya ada 4, yaitu V1, V2, T1 dan T2. Lanjut, titik O adalah pusat elips. OV1 sama dengan OV2 sama dengan A, OF1 sama dengan OF2 sama dengan C, OT1 sama dengan OT2 sama dengan B. Nah, di sini titik O adalah pusat dari elips. Jadi tengah-tengahnya elips adalah titik O ini. Lalu panjang OV1, panjang titik O ke puncak V1 dinamakan A. Demikian juga titik O dengan titik V2. Lalu OF1 jarak titik pusat ke titik fokus itu dinamakan C, dan jarak O ke titik puncak yang lain dinamakan B. Jadi OT1 atau OT2 dinamakan B. Oke, lanjut ke 5. Garis V1 dan V1 V2 dan garis T1 T2 disebut sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus disebut panjang atau V1, garis V1 dan V2. Dengan V1 V2 sama dengan 2A. Sumbu simetri yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek. T1 T2. Dengan T1 T2 2B. Nah, jadi yang dimaksud yang nomor 5 ini, V1 V2 ini adalah sumbu simetri, di mana panjangnya adalah 2 kali A. V1 V2 ini dinamakan sumbu panjang karena dia memuat fokus V1 dan F1 dan F2. Lalu untuk sumbu simetri yang tidak memuat fokus T1 dan T2 ini dinamakan sumbu pendek. Panjangnya 2 kali B. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Jadi tali busur elips yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Ya, nomor 7. Tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini AB dan CD adalah latus rectum. Jadi AB ini adalah tali busur yang melalui fokus. Juga dia tegak lurus dengan sumbu panjang. Jadi BA dan DC ini dinamakan latus rectum. Nah, yang terakhir, ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Jadi ruas garis penghubung fokus dengan titik elips disebut jari-jari fokus. Ini titiknya bisa di mana saja. Jadi panjang PF1 ini disebut jari-jari fokus.